Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke teman-teman, selamat datang kembali di kelas Sosiologi kelas 11. Di pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang bab kelompok sosial di masyarakat. Kita melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian kelompok sosial, bagaimana terbentuknya satu kelompok sosial, sampai ke tipe kelompok sosial yang terorganisir. Hari ini akan kita bahas adalah tipe kelompok sosial yang tidak terorganisir. Oke, kita langsung masuk ke slide pertama. Nah, di sini ada 3 gambar nih teman-teman. Kira-kira apa yang ada di benak teman-teman ketika melihat 3 gambar ini? Ya, betul. Ada sekumpulan individu di gambar pertama, mereka sedang ada di satu gerbong kereta yang sama gitu ya. Kemudian gambar kedua, ada banyak orang atau individu yang sedang menggelar aksi massa gitu ya. Dan hal yang sama pun ada di gambar ketiga. Oke, di sini kita definisikan yang akan kita bahas. Tipe pertama, kelompok sosial yang tidak terorganisir adalah kerumunan. Di mana pengertian kerumunan adalah kumpulan orang yang tidak teratur dan terjadi secara spontan. Jadi di gambar pertama, kita melihat ada banyak orang yang sedang ada di dalam gerbong kereta yang sama. Pasti mereka terjadi secara spontan gitu ya, nggak disengaja ada di satu gerbong yang sama gitu. Pun sama dengan gambar yang kedua dan ketiga, menggelar aksi massa gitu ya. Nah di sini ada kerumunan massa dan publik ya teman-teman. Jadi 3 tipe kelompok sosial yang tidak terorganisir, ada kerumunan, massa, dan publik. Yang akan kita bahas adalah yang kerumunan dulu. Oke, dan di dalam kerumunan ini ada tipe-tipenya nih teman-teman. Ada sekitar 4 tipe kerumunan sosial. Ada beberapa tipe kerumunan sosial. Oke, tipe yang pertama ada formal audience. Dari katanya formal ya, keywordnya di sini formal. Formal audience berarti kumpulan orang atau pendengar resmi yang mempunyai pusat perhatian atau persamaan tujuan dan sifatnya pasif. Kenapa di sini contoh gambarnya adalah misalnya ini seminar ya, acara seminar. Nah, penonton-penonton di sini, audiens atau pendengar resmi di gambar ini masuk ke dalam formal audience karena mereka adalah pendengar resmi. Pusat perhatiannya adalah pembicaranya. Oke. Kemudian yang kedua ada spectator causal crowds. Spectator causal crowds ini adalah kerumunan atau orang-orang atau penonton, audiens yang ingin melihat satu peristiwa tertentu, entah itu peristiwa atau peristiwa tertentu yang terjadi secara tidak sengaja atau peristiwa yang biasa ditonton oleh halayak umum maksudnya. Misalnya nonton pertandingan bola gitu ya, atau melihat adanya kecelakaan, atau melihat bencana banjir misalnya gitu. Oke, jadi kalau formal audience, keywordnya adalah formal, audiensnya itu pasif, pendengar resmi, pusat perhatian yang hanya satu, yaitu pembicara, punya persamaan tujuan, misalnya seminar gitu ya. Kemudian yang kedua, spectator causal crowds, keywordnya mereka ingin melihat satu peristiwa, itu keywordnya. Peristiwa apapun, gitu ya. Oke. Kemudian tipe selanjutnya ada panic causal crowds. Jadi kata panik berarti ada sekumpulan atau kerumunan orang yang merasa panik. Panik akan terjadinya sesuatu gitu ya. Atau terjadi satu bencana atau apapun itu. Panic causal crowds, kerumunan orang-orang yang sedang merasa panik. Nah, di gambar ini terlihat mereka sedang berlari gitu ya. Misalnya menghindari adanya, misalnya lagi gempa gitu. Kita lari ke daerah yang atau ke tempat keluar bangunan misalnya gitu. Nah, di dalam contoh panic causal crowds, di sini dia lagi menghindar dari adanya bencana gitu ya. Oke, yang selanjutnya ada immoral crowds. Teman-teman pasti udah nggak asing sama gambar ini karena gambar ini saya comot dari media sosial gitu ya. Udah berseliweran di mana-mana video potongan videonya gitu. Immoral crowds berarti satu kerumunan yang tidak mempunyai perasaan moral.
gak ada rasa moralnya gitu. Contohnya misalnya kerumunan orang yang sedang minum minuman keras misalnya gitu, atau sekelompok jambret misalnya gitu. Jadi keyword di dalam tipe kelompok sosial tidak terorganisir kerumunan adalah adanya sekelompok orang gitu. Oke. Sudah terlihat jelas ya dari contoh gambar bahwa massa punya kemungkinan terbentuknya itu disengaja atau direncanakan. Dimana ketika kita ingin melakukan satu aksi, pasti kita punya perencanaan terlebih dahulu gitu ya. Kita rencanakan gitu. Oke, yang terakhir ada publik. Publik berbeda dengan kerumunan juga massa. Karena di dalam publik, halayaknya itu terbentuk tidak di tempat yang sama. Di sini contoh gambarnya adalah kita sedang menonton TV. Misalnya sedang menonton acara A gitu ya. Saya menonton, teman-teman juga di rumah menonton. Nah, kita kan tidak di tempat yang sama, tapi kita menonton, kita adalah penonton gitu. Berarti kita disebut sebagai publik, karena kita halayak penonton yang terbentuk tidak di tempat yang sama. Pun ketika sedang mendengarkan radio, kita sama-sama disebutnya publik, gitu ya, sama-sama pendengar radio, gitu teman-teman. Oke, semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya tentang kelompok sosial. Kita sudah membahas uh, pengertian, kemudian karakteristik atau ciri-ciri kelompok sosial itu seperti apa, gitu ya. Bagaimana terbentuknya kelompok sosial, tipe kelompok sosial yang terorganisir dan tidak terorganisir. Pertemuan hari ini kita tutup dengan quotes-nya Karl Marx. Dia bilang bahwa orang-orang yang membuat Anda tertawa, yang membantu Anda ketika Anda membutuhkan, orang-orang yang benar-benar peduli. Mereka adalah orang-orang layak disimpan dalam hidup Anda. Orang lain hanya lewat. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.